Halo, Halo, selamat selamat sore. sore. Selamat sore dengan Pak Berton Panjaitan. Ya, saya sendiri. Apa kabar Pak Berton? Sudah lama banget Ya, kita nggak ketemu nih, nggak ngobrol-ngobrol ya. baik-baik. Sibuk nih Pak Berton ya, lagi apa Aduh, di udah tengah-tengah COVID ini udah pasti luar sakit biasa di kesibukannya Australia nih. ya. Ya iya, sudah di Australia Pak. Dari Sydney ini saya telepon, nanti kapan-kapan saya main ke Mantap. kemana ke tempat Bapak dulu ke Armidale ya. Amidel. Armidale, Amidel oke. ya. Oke. Iya Pak, yuk kita langsung ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Barangkali Bapak sedang banyak kesibukan nih di kantor. Oke. Oke, baik Nah, ya. gini Pak. Saat ini kan kita sedang menghadapi bencana wabah pandemi COVID-19 ya Pak ya. Nah, Pak Berton kan kemarin doktornya di bidang disaster management, hazard and disaster management ya Pak ya. Kita pengen nih podcast channel saya ini ingin berbincang-bincang lebih jauh dengan Pak Berton untuk juga memberi perspektif dan pengetahuan lebih banyak kepada pendengar podcast saya ini Pak tentang COVID-19 ini dari aspek kebencanaan Pak. Nah, dari perspektif penanggulangan bencana itu, apa sih karakteristik bencana yang disebabkan oleh wabah, Pak? Maksud saya gini, Indonesia kan sebetulnya negara yang akrab sama bencana ya, Pak ya. Tapi selama ini mungkin lebih banyak bencana alam yang dihadapi. Kita pernah sih menghadapi SARS gitu ya, flu burung. Tapi skalanya kan tidak sebesar COVID-19 ini, Pak. Boleh nggak Pak Berton sharing gitu kepada kita di sini? Sebetulnya karakteristik apa sih dari bencana yang disebabkan oleh wabah, Pak? Ya, ya. Coba kita sedikit melihat dulu ke Undang-Undang Penanggulangan Bencananya nomor Oke, oke, siap 24 Pak. tahun 2007. Mm-mm. Di pasal 1 tersebut, ya, di pasal 1 itu disebutkan begini. Bencana Mm-mm. merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga Oke, mengakibatkan timbulnya eh, korban jiwa manusia, oke, kerusakan lingkungan, harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, oke. Mm-mm. untuk wabah sendiri, Mm-mm. jadi undang-undang tersebut juga mengisyaratkan ada 3 jenis bencana di Indonesia. Ada Oke. 3 jenis penyebab utama, yaitu Mm-mm. hazard oleh alam, Mm-mm. kemudian non alam maupun sosial. Mm-mm. Nah, untuk non alam sendiri sebenarnya itu ada epidemiologi dan wabah penyakit termasuk di dalamnya. Jadi kalau Oke. kita lihat ini Mm-mm. sekarang Mm-mm. bahwa wabah COVID ini sudah memenuhi unsur bencana, itu ya yang disebutkan dengan menimbulkan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ini Iya, sangat oke. terasa sekali. Betul. Mm-mm. Penghidupan kita itu terganggu secara ekonomi, secara sosial kita Betul, terganggu. betul, Pak. Kehidupan Mm-mm. kita juga terganggu, ada yang banyak yang meninggal. Mm-mm. Kemudian terjadi. Jadi ini sekarang wabah ini menjadi Bapak Presiden tidak salah menurut saya mengatakan bahwa ini sudah bencana nasional. Dan Oke. ini baru yang kedua kali Indonesia menyampaikan bencana nasional. Yang Mm-mm. pertama itu waktu Aceh, kita Waktu lihat Aceh ya Pak ya, 2004 betul. yang Oke. lalu Mm-mm. ada tsunami Mm-mm. besar di Mm-mm. Aceh, itu Mm-mm. adalah bencana nasional. Oke. Kemudian ini walaupun diantaranya tahun 2004 dengan 2020 sekarang ini banyak peristiwa dan besar-besar bencana, Mm-mm. tapi itu belum disebutkan bencana nasional. Nah, Oke. 2 peristiwa ini karena dampak yang sangat terlalu ini buat kehidupan dan kehidupan bangsa. Oke, oke, oke. Sedangkan ya memang benar kita dari dulu kita menangani bencana yang sifatnya alam. Mm-mm. Baru ada beberapa gagal teknologi ada. Mm-mm. Tetapi kali ini kita memang menangani bencana wabah ini. Perbedaannya sebenarnya banyak sekali perbedaan yang nyata yang kami rasakan gugus tugas di sini Mm-mm. maupun BNPB. Mm-mm. Besarnya masalah, coba kita lihat. Oke. Besarnya masalah itu biasanya kalau di buku-buku teks biasanya itu disebut kalau bencana itu sifatnya lokal. Oke. Kalaupun tidak lokal, ya regional. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau itu bencana biasanya yang apakah gempa bumi, apakah tsunami, itu relatif ada daerah terdampak benar seperti di Aceh kemarin, tapi Mm-mm. bisa sampai regional sampai ke Aceh yang lain. Oke. Tapi kalau COVID ini kita lihat itu dahsyat sekali sampai global. Jadi Betul, memang betul. Mm-mm. ini
salah satu besarnya masalah itu luar biasa. Dari segi besarnya masalah kita lihat itu luar biasa. Kemudian kalau bisa saya tambahkan lagi ada masalah kompleksitasnya itu, kalau gempa atau tsunami atau bencana-bencana yang lain kompleks, iya. Memang kompleks. Tapi wabah ini jauh lebih kompleks. Coba kita lihat, misalnya kalau gempa bumi, ya kita paling berkonsultasi kepada ahli bangunan, ahli gempa bumi, ahli ini. Tapi yang ini sekarang kita semua terlibat. Ya ahli APD, ya ahli epidemiologi, ya ahli pabrik, ahli ekonomi, ahli banyak sekali. Jadi ini melibatkan kekompleksan yang luar biasa. Jadi ada masalah budaya di sini, ada norma baru yang muncul. Jadi luar biasa memang wabah ini menurut kami. Banyak perbedaan yang sangat real antara wabah dengan bencana-bencana alam lainnya, Mbak. Iya tadi menarik banget yang Pak Berton bilang bahwa kompleksitasnya luar biasa ya Pak ya di sini. Jadi melibatkan banyak sekali pihak ya, multisektoral gitu Pak ya. Jadi penanganan bencana wabah ini ya. Mungkin salah satunya juga tadi kan ada Bapak sebutkan ahli-ahli kesehatan sudah pasti itu ya, dari sudut mungkin epidemiologis gitu, kemudian juga yang menangani APD, suppliernya mungkin Pak ya, supply chain untuk APD gitu kan, kemudian ekonomis dan lain-lain. Oke. Nah, Pak Berton kan selama bekerja di BNPB ya Pak ya, juga selama ini mengamati masalah kebencanaan gitu loh. Itu tadi dari pengalaman Indonesia yang lebih banyak menangani bencana wabah ya Pak ya. Untuk hal penanganannya, kalau tadi kan Bapak sudah mendeskripsikan dengan sangat baik gitu perbedaannya apa dibanding wabah yang lain. Nah, kalau cara penanganannya dengan tingkat kompleksitas seperti ini, itu apa yang membedakannya Pak, cara penanganannya? Iya, jadi penanganannya juga luar biasa. Jadi salah satu perbedaannya dari penanganannya juga berbeda. Salah satu gini, kalau misalnya gempa bencana alam itu yang disebabkan oleh alam itu terlihat. Nah ini tidak terlihat. Jadi penanganannya pun sepertinya sulit banget. Jadi ya kan ini sekarang sekarang kita tidak tahu siapa yang tertular di antara teman-teman kita yang ada bekerja atau yang di dalam satu pada satu momen berapa orang kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada tsunami kita tahu nih, ini ada luka nih, ada meninggal nih, kita tahu persis bahwa ini adalah korban tsunami. Sehingga tidak jelas ini dari segi korban, kita juga melakukan pekerjaannya memang relatif kompleks tadi. Namun demikian, dalam penanganannya sebenarnya dari segi penanggulangan bencana ya, dari segi penanggulangan bencana itu sebenarnya ada dua intervensi area yang perlu kita lakukan sebenarnya. Yang pertama itu adalah community based. Community based ini sebenarnya banyak kita lakukan, misalnya social distancing, kemudian community distancing, physical distancing, dan banyak cuci tangan, itu semua itu adalah community based. Di ranah sosial, di ranah komunitas ya Pak ya. Iya, jadi di wilayah komunitas, dan ini harapannya agar ini tidak mengganggu banyak intervensi yang akan kita lakukan di hospital base. Jadi kita upayakan tidak terlalu banjir ke hospital base. Sementara hospital base juga kita lakukan intervensi. Misalnya kita adakan dokter, kita adakan relawan, kita adakan APD segala macam, ventilator, kemudian APD yang lain juga reagen-reagen kita adakan ini secara ini agar kita bisa mengintervensi. Di pihak lain kita juga mengadakan fasilitas kesehatan tiba-tiba, misalnya wisma atletik menjadi sebuah area untuk isolasi maupun merawat pasien-pasien yang kurang butuh perhatian oleh dokter secara banyak. Nah, hal seperti itu jadi intervensinya di dua area ini agar kiranya pasien yang di situ tidak meninggal, tidak menjadi lebih sakit, dan tidak juga nanti begitu dilepas selesai akan menularkan lagi ke masyarakat. Jadi ini dua hal yang berkaitan. Jadi community based juga kita
kita intervensi agar tidak jebol rumah sakit fasilitas kesehatan. Di rumah kesehatan juga kita upayakan pasien tersebut sembuh total sampai berapa lama pun kita isi agar masyarakat tidak terkena, misalnya masih ada virusnya misalnya. Kita kembalikan ke masyarakat, nah ini bisa menularkan lagi. Nah ini yang menjadi dua area penting sebenarnya yang kita lakukan. Itu dari segi kebencananya, penanggulangan bencana. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dari segi public health, saya dulu kuliah saya kebetulan S1 saya di kesehatan masyarakat. Iya, jadi Bapak pas banget nih kombinasinya ya Pak ya, antara public health dan kebencanaan nih sekarang nih Pak. Ya, iya benar. Jadi secara epidemiologi kita harus melihat aspek untuk melihat sebuah penyakit itu wabah, ada aspek time, place, and person. Jadi ini penting. Jadi time, misalnya waktu kapan sih terjadi penularan? Misalnya penularan ini terjadi karena kerumunan, misalnya di kerumunan. Nah, kemudian kecepatan kita melakukan ini bagaimana? Kita lihat kecepatan virus ini luar biasa untuk menular. Nah itu kita harus lakukan di time, kita bermain konsep time. Kemudian play, seperti gimana sih ini tempat-tempat yang tadi menular, kerumunan di mana? Ada di bus, ada rumah sakit, ada di terminal. Nah ini semua dibuat sedemikian rupa agar orang tidak masuk ke sini, sehingga makanya ada PSBB. Kemudian di rumah sakit dilarang saat ini dilarang sakit. Jangan sampai sakit membutuhkan bantuan dokter saat ini. Itu sepertinya kalau boleh jangan sampai pergi ke rumah sakit karena itu sumbernya di situ. Jadi kita juga mempelajari sumber-sumber di mana. Kemudian person, siapa saja sih yang rentan? Semua itu sebenarnya rentan. Kita lihat dari pangeran sampai kelas bawah, ekonomi kelas bawah juga rentan. Jadi tidak ada yang rentan. Tetapi ada yang kita sebut dengan dampak yang paling terdampak atas penyakit ini juga perlu kita lihat. Sehingga kita lihat juga siapa-siapa saja sih yang ini misalnya higienitasnya itu orang-orang higienis tinggi kena enggak. Biasanya itu orang yang tidak ini terkait dengan sanitasi, faktor umur, ras itu juga perlu kita perhatikan di kompleks ini, sehingga penanganannya itu juga terkait dengan tadi dua area tadi dikaitkan dengan time plus person ini. Itu mungkin dari public health dan digabungkan dengan manajer disaster. Oke. Jadi memang kemudian ilmu Bapak kepake banget nih Pak ya dari S2 S3 ya Pak ya, benar-benar dikombinasikan untuk menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya. Ada sedikit-sedikit ya. Oke. Mungkin boleh Pak Berton highlight nggak kalau dari aspek public health itu tadi kan Bapak sudah mendeskripsikan tentang aspek-aspek kebencanaan wabah ini dari segi kesehatan masyarakat ya Pak ya. Nah kalau kunci keberhasilannya nih kalau menurut Bapak dari aspek public health itu seperti apa Pak tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan ya tentunya juga bekerja sama dengan masyarakat Pak? Ya. Kalau dari public health itu dari time, kita kecepatan penanganan ini perlu. Kecepatan ya Pak. Karena gini, kita belajar juga dari Cina. Dari Cina itu cepat mereka. Jadi Cina itu begini melihatnya. Saya akan menurunkan ini di minggu keberapa. Gitu. Jadi dari itu bisa turun begitu minggu berapa. Misalnya kita minggu X. Apa yang harus saya lakukan untuk menggempur ini? Agar turun. Nah di situ kecepatan itu perlu. Ada konsep yang buying time. Ya udahlah kita lama-lamain aja dulu. Karena apa? Kan mungkin fasilitas kesehatan nggak ada, APD nggak ada, buying time dulu diperlama sehingga puncaknya itu memanjang. Jadi ini perlu. Itu konsep ini sebenarnya dipakai oleh beberapa negara. Yang mana kalau Cina itu langsung tegas. Udah nih segini kita minggu ini kita sudah harus turun nih, otomatis digempur habis-habisan sampai apapun dilakukan untuk menurunkan. Nah, ini tergantung kemauan politik atau kemauan pimpinan yang mana nih, yang melandai atau cepat turunnya silakan. Kemudian dari segi tempat, nah dari segi tempat kita itu sebenarnya sudah melakukan yang disebut membatasi PSBB, pembatasan skala besar ini. Nah ini juga sebenarnya agar
tempat itu tidak menular kemana-mana, diisolasi suatu tempat dengan karena kita memilih PSBB dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Ini sebenarnya konsep-konsep penanggulangan public health ini, sehingga kalau kita kayak China mungkin bisa kita lakukan seperti itu, tetapi masalah aspek lain yang diperhatikan, masalah aspek politik maupun mungkin aspek dari ekonomi. Kita nggak mampu membayar semua orang untuk makan pada kalau dikurung atau diisolasi suatu tempat. Jadi ini juga kita lakukan untuk pembatasan tertentu ini. Itu Mbak. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi sebetulnya kalau dari aspek public health sendiri, kecepatan itu sebetulnya sangat penting ya Pak ya. Dan kecepatan ini kan kalau saya tidak salah juga nih, mungkin berkorelasi positif dengan tindakan misalnya lockdown itu tadi kan, karena tujuannya kan untuk kita ada strict measure di awal, tapi memang untuk kemudian secara cepat mengendalikan wabah ini gitu loh. Nah tapi kemudian ada juga variasinya ya Pak ya, seperti itu tadi berusaha buying time, memperlambat, dimana ini terkait juga dengan aspek-aspek politik dan ekonomi. Jadi memang sepertinya apa yang ideal di public health ya gitu, maksudnya dari sudut kesehatannya sendiri itu harus ada kompromi ya Pak ya dengan unsur-unsur ekonomi dan politik yang ada di negara tertentu itu, begitu mungkin ya Pak ya. Iya, benar Bu Alia. Jadi gini, kita lihat China itu memang berhasil dengan melakukan lockdown suatu kota dan berhasil. Coba kita lihat di India. Iya, betul Pak, betul. Gimana? Agak kacau kan? Sorry. Kalau kita lihat ini India, jadi kurang berhasil karena tidak memikirkan aspek sosial lainnya. Sehingga orang-orang tetap aja berkerumun pergi kemana-mana karena aspek sosial tidak terpenuhi. Nah ini mungkin istilah lockdown di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat yang lain suatu daerah tertentu. Makanya Indonesia memilih PSBB menjadi sebuah programnya, karena memang ini yang paling memungkinkan. Selain ekonomi masyarakat sebagian masyarakat masih bisa terpenuhi, kebutuhan layanan pemerintah masih bisa dipenuhi, tetapi juga ada pembatasan tertentu. Oke Pak. Nah ini kita ngobrol aspek lain nih Pak ya, walaupun masih ada kaitannya sih gitu kan. BNPB itu kan adalah lembaga negara yang bergerak di bidang penanggulangan bencana di Indonesia ya Pak ya. Nah sejak kalau saya nggak salah mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kan kemudian dijabat oleh Pak Doni Monardo ya, yang merupakan seorang pejabat militer gitu loh. Nah, gugus tugas COVID-19 ini juga yang dibentuk oleh pemerintah itu kan juga banyak diisi oleh pejabat militer atau mantan ya Pak ya, mantan pejabat militer gitu loh. Nah, menurut Pak Berton sendiri, apakah gimana nih Pak, peran militer memang saat ini tepat gitu untuk menjalankan fungsi penanggulangan bencana di Indonesia Pak, baik dalam baik dilibatkan secara institusional gitu ya dalam BNPB misalnya, atau terlibat di tim-tim yang sifatnya ad hoc. Seperti apa pendapat Bapak nih Pak? Ya. Memang BNPB itu dibentuk, salah satu fungsinya adalah itu adalah pengkoordinasian. Jadi mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Ya, itu fungsi utamanya, pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun daerah. Dan kalau untuk atasan, siapapun atasan itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden memilih siapapun itu. Jadi kita tidak ada masalah sebenarnya apakah Pak Doni itu TNI aktif atau tidak, tapi itu adalah haknya Pak Presiden. Tapi kembali, kenapa sih misalnya pertanyaan awam, kenapa sih TNI harus terlibat gitu ya, atau Polri terlibat? Sebenarnya di Undang-Undang TNI, kalau kita lihat ada di situ di pasal kebetulan saya baca pasal Undang-Undang TNI itu nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di pasal 72 ada tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI itu antara lain adalah operasi militer selain perang. Nah, di dalamnya itu ada penanggulangan bencana, pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Nah, inilah sekarang yang dilakukan oleh TNI maupun Polri. Jadi buat kita sih istilahnya selalu TNI itu adalah
TNI itu adalah bagian dari masyarakat, berasal dari masyarakat, Mm-mm. sehingga ya dia juga akan berbaur dengan masyarakat. Nah, kembali lagi ke tugas BNPB sebenarnya, Mm-mm. kalau tidak ada TNI, mungkin akan timpang kegiatan kita. Gini, Mm. TNI itu adalah institusi yang selalu melakukan latihan. Oke. Jarang sekali Indonesia ini sekarang hampir boleh saya katakan bahkan tidak melakukan perang. Mm-mm. Nah, ini itunya. Ini intinya. Sehingga mereka itu siap selalu melakukan apapun, apalagi dalam situasi perang wabah seperti ini. Okay. Salah satu kegiatan mereka itu adalah bisa dengan segera jalur komandonya dari atas sampai ke bawah itu ada. Okay. Jadi ini begitu dikatakan panglima misalnya A, itu sampai ke tingkat desa itu langsung A. Okay. Nah itu yang utama yang dimiliki oleh TNI. Selain undang-undang tadi itu, garis komando yang jelas juga ada. Jadi ini memang bisa kita gunakan. Dan BNPB tidak masalah dengan ini karena tugasnya tadi itu lagi pengkoordinasian. Okay. Melakukan koordinasi terhadap kementerian lembaga dalam hal penanggulangan bencana. Okay. Dan di gugus tugas pun Pak Doni sebagai ketuanya ini sangat baik karena apa? Selain mengetahui selak-beluknya TNI, kemudian ditambah lagi pengalaman selama ini di bencana, ini bisa menjadi paduan yang menarik, yang pas untuk menjadi pimpinan gugus tugas. Okay. Dan itu yang kami rasakan saat ini, kemungkinan beliau itu relatif mendukung berat dalam perang wabah ini. Oke. Jadi itu tadi poin Pak Berton menarik Pak, bahwa struktur garis komando gitu ya, TNI yang sangat efektif ya, efisien gitu kan, udah satu aja gitu garis komandonya, itu memang kemudian dirasakan menjadi sangat tepat gitu ya, dan efektif gitu dalam menanggulangi wabah berskala besar ini ya Pak ya, karena memang sudah terkoordinasi dengan sangat baik gitu dari atas sampai bawah semua sama gitu kan. Karena sepertinya respons atau tindakan yang well coordinated ini kan kayaknya penting banget ya Pak ya dalam penanganan wabah. Soalnya kan masyarakat kadang suka bingung kan Pak, kalau misalnya yang satu misalnya menginstruksikan apa tapi yang lain berbeda gitu kan, atau penanganannya yang satu misalnya menginstruksikan apa tapi kemudian pejabat yang lain beda, itu kan tentunya akan menyulitkan di lapangan ya Pak ya. Jadi satu komando seperti ini menurut Pak Berton lebih efektif ya untuk penanganan wabah berskala besar ya Pak ya. Dan juga sebenarnya tugas utama mereka di gugus tugas ini terutama itu dalam hal logistik. Jadi distribusi logistik itu bisa. Mereka punya bus, mereka punya mobil, punya personal yang bisa segera mengangkat sana sini, dan itu yang sangat membantu. Kalau mungkin sipil bisa juga masih harus merekrut orang yang untuk transportnya jalan, ini nggak perlu. Jadi kita hanya menggunakan apa yang sudah ada, koordinasi yang sudah ada, dan sampai tingkat desa pun mereka ada. Itu mungkin bedanya TNI Indonesia itu dengan militernya luar negeri ya. Kalau luar negeri biasanya kan, terutama Amerika misalnya, militernya itu kan di satu tempat dikurung ya, di satu kawasan militer. Nah kalau kita kan sampai ke tingkat desa pun ada. Sehingga faktor keamanan bisa digunakan untuk edukasi juga bisa. Oke Pak, thank you penjelasannya. Nah ini yang terakhir nih Pak ya, kan kita sudah masuk bulan Ramadan nih, bentar lagi Lebaran nih Pak ya. Harusnya sih biasanya sekarang nih udah mulai rame-ramenya kan di Indonesia ya, sudah, atau ya mungkin sekarang masih belum terlalu rame lah. Berapa minggu lagi itu pasti sudah ramai sekali orang-orang yang ingin mudik. Akhirnya memang pemerintah secara jelas ya melarang mudik gitu Pak. Tapi ya kita lihat juga di lapangan beberapa hari terakhir kan Pak ya, dinamikanya masih terjadi nih, antara yang umpet-umpetan gitu kan, masih berusaha mudik, ataupun misalnya kegiatan ibadah yang masih juga secara secara sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip lah masih dilakukan gitu. Karena itu tadi mungkin agak sedikit kontradiktif gitu kan, antara keinginan untuk beribadah atau pulang kampung dengan situasi kebencanaan di COVID pada saat pandemi COVID-19 ini Pak. Nah boleh nggak Pak Berton selaku praktisi kebencanaan ya, sekaligus juga yang belajar memang khusus untuk ilmu ini gitu loh, ada pesan-pesan nggak sih Pak buat teman-teman kita nih di Indonesia nih Pak untuk menghadapi terutama
periode liburan musim Ramadan dan Idul Fitri ini kan, karena sebetulnya kan bukan hanya untuk hari raya Islam sih Pak. Sebelumnya kan juga ada perayaan Paskah juga, di mana sudah berbeda sekali kan Pak ya perayaan agama itu di masa wabah ini. Iya. Boleh nggak Bapak mungkin memberi pesan-pesan lah buat teman-teman ini menghadapi puasa dan Ramadan ini Pak, supaya nggak mudik, supaya benar-benar tetap bisa menjaga disiplin, supaya wabah COVID-19 ini bisa cepat tertanggulangi gitu di Indonesia, Pak. Ya, saya kira memang saya mendukung benar Pak Jokowi yang sudah mengatakan agar tidak dilarang mudik. Gini, karena dari survei yang dilakukan sebenarnya masih ada 24% hasil survei yang ingin mudik. Iya, masih yang pengen mudik, betul Pak. Dan 7% yang sudah mudik. 24% itu seperempat penduduk, katakan Indonesia, penduduk yang mudik ini relatif dari Jakarta, Jawa ke pulang kampung. Nah ini sebenarnya yang perlu pemerintah kelola. Dan seperti yang saya katakan, dari segi epidemiologis kita perlu melihat time, place, and person. Time tadi sudah jelaskan, kira-kira berkerumun. Place sudah jelas tadi beberapa tempat-tempat berkerumun. Kalau orang, saya jelaskan tadi, semua orang rentan, semua orang nih. Dan tapi ada orang yang sudah kena tapi tidak menunjukkan gejala, orang tanpa gejala. Ini 80% sebenarnya yang terjadi. Jadi ini yang bisa menularkan ke orang lain. Ingat lagi bahwa orang tua kita atau orang desa pada dasarnya belum tahu nih, belum mengerti, mungkin belum satu virus pun belum pernah kena. Mungkin saya sudah pernah 1-3 virus, tapi karena tidak terlalu banyak untuk saya sehingga itu tidak mengenai saya, mungkin saya. Jadi tapi orang desa masih pure itu belum ada virusnya, belum kena. Jadi ini sebenarnya sangat penting kita jaga orang tua kita, anak-anak kita yang ada di desa. Ini kelompok-kelompok rentan kalau udah kena, ini bisa menimbulkan dampak yang sangat parah. Sehingga ini lagi kita akan membutuhkan rumah sakit yang banyak lagi. Betul. Pesan saya, dokter juga manusia, dokter atau petugas kesehatan juga manusia. Mereka juga sebenarnya saat ini sudah tanda kutip ya dikurung di rumah sakit. Mereka tidak melihat keluarganya, mereka tidak menyapa anaknya, karena paling menyapa lewat HP juga, karena tidak diizinkan pulang. Karena mereka pulang, kan mereka dibawa penyakit nanti ke rumah. Akhirnya walaupun mereka tidak lagi off di rumah sakit dari pekerjaan, tetap aja off, tetap aja tidak masuk ke rumah. Karena kalau mereka pulang membawa penyakit. Bayangkan saja dokter yang demikian saja berkorban buat kesehatan bangsa ini, gimana kita gitu. Ibadah, saya mengerti ibadah itu memang penting. Mungkin melihat kuburan sanak saudara berdoa di situ juga penting. Tapi bolehlah mengirim doa dari jauh mungkin. Kemudian yang jelas pesan saya, lebih banyak mungkin manfaatnya kalau kita berdiam di rumah di Jakarta, tidak perlu harus mudik daripada harus kita mudik. Tapi begini lagi Mbak Amelia, sebenarnya ada mungkin perlu harus terpikirkan oleh pemerintah. Misalnya nih, memang benar Pak Presiden sudah menyampaikan mudik dan pulang itu beda, pulang kampung itu beda. Jadi ada karena faktor COVID ini, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan teman-teman kita yang bekerja di sana. Nah, mereka tidak punya uang lagi untuk di Jakarta atau di kota besar. Mereka harus pulang. Tetapi sekarang kan sudah dikunci. Dan ini lagi dilematisnya sekarang yang perlu kita pikirkan sebenarnya, pemerintah daerah pikirkan bagaimana cara mengatasinya ini. Nah, ini tugasnya pemerintah, tapi harapan kita buat masyarakat tetap menjaga kesehatan bangsa, karena bukan kesehatan pribadi ini, tapi kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang dipertaruhkan. Kalau kita goyah, kalau desa goyah, kota juga goyah. Kalau desa goyah misalnya tidak ada lagi memproduksi makanan, katakan makanan di kota, lah kan orang kota ini bagaimana gitu. Jadi ini juga saling berkaitan berkolaborasi satu sama lain, sehingga harapan saya sih tolong pemerintah
didengar karena pemerintah sudah memikirkan masa-masa keputusan-keputusan apa yang diambil. Oke. Nah, untuk mudik ini agar dilarang memang ini untuk bukan manfaat kesehatan untuk kita semua. Itu sih yang saya ingin sampaikan untuk mudik ini, Mbak. Oke, Mbak. Tapi tadi poin Pak Berton tepat sekali, Pak, yang soal perbedaan pulang kampung dan mudik itu tadi ya. Mudah-mudahan saja memang bisa ada intervensi ya, Pak, ya, terhadap rekan-rekan kita yang memang tidak bisa mudik, tapi pun di Jakarta pun sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan gitu ya, karena apakah itu mengalami PHK atau mungkin dirumahkan untuk sementara gitu ya. Mudah-mudahan saja akan ada solusi yang lebih konkret gitu Pak ya, untuk saudara-saudara kita yang sedang tidak beruntung gitu posisinya dalam menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya. Oke, Pak Berton Panjaitan, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya setelah sekian lama nih kita. Biasanya kita ngobrol di kampus ya dulu ya Pak ya. Salam untuk keluarga Pak. Iya. Saya diundang untuk ngomong-ngomong, saya senang sekali bisa berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pendengar Mbak Amelia yang ada stepnya ini. Iya, tentu Pak, itu banyak sekali poin-poin menarik, informatif yang pasti insya Allah akan bermanfaat untuk pendengar podcast saya Pak. Salam untuk keluarga di rumah, tetap sehat ya Pak Berton, tetap semangat dalam menjalankan tugas nih di BNPB. Salam untuk rekan-rekan di kantor juga ya, tetap semangat bertugas untuk teman-teman di BNPB. Terima kasih Pak Berton, sekali lagi selamat sore. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Selamat sore. Bye from now.